Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, orang tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan itu satu-satunya kebutuhan dan kepentingannya kalau masih menyimpan banyak keinginan atau masih merasa memiliki sesuatu. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kita harus melepaskan diri dari segala milik kita baru dapat menjadi murid atau baru layak bagi Dia. Memang pada akhirnya orang percaya yang benar itu tidak boleh merasa memiliki sesuatu. Dan segala keinginannya itu harus ditanggalkan kecuali satu, yaitu bagaimana hidup menyenangkan hati Allah. Ini kedengarannya ekstrim atau aneh. Tidak, ini paling benar. Ini paling benar. Jangan lagi sibuk masalah-masalah yang lain, ya. Tetapi biar fokus kita hanya ini, bagaimana kita dapat benar-benar menyukakan hati Allah. Menjadi manusia yang benar-benar menyukakan hati Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang semua semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, seni untuk tidak merasa memiliki sesuatu dan tidak merasa memiliki kesenangan atau memang tidak memiliki kesenangan, itu bukan hal yang mudah. Itu berat. Tetapi orang yang merindukan hal ini akan diproses Tuhan. Memang prosesnya juga menyakitkan, saudara. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau satu-satunya kebutuhanku, hanya satu-satunya kepentinganku, Tuhan pasti menggarap saudara. Menggarap dengan berbagai pergumulan, persoalan-persoalan hidup, sampai saudara memang tidak merasa memiliki sesuatu lagi. Apakah itu harta, kekayaan, harga diri, pangkat, gelar, kehormatan manusia, saudara. Dan saudara akan merasa bahwa Anda memang tidak punya sesuatu, rumah, mobil, uang, semua milik Tuhan. Nah, ini membuat saudara akan mengalami yang namanya keringanan. Dan kalau orang memiliki keringanan seperti ini, maka ia bisa memiliki keriangan. Apakah ini bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa. Dulu saya juga tidak yakin ya untuk ini. Ya, kita dulu tidak yakin, sekarang kita yakin ini sebuah keniscayaan. Sebab Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana Dia menjadi segalanya dalam hidup ini. Kalau kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini, ya problem kita ya hanya Dia, bagaimana kita menyukakan hati Dia dan tidak mendukakan hati Dia. Nah, di dunia saja kalau orang jatuh cinta, maka hal yang lain menjadi tidak berarti kecuali pacarnya ini. Dia hanya ingin menyenangkan dia, memuaskan dia, bersama dia, dan tidak ingin melukai dia. Kan begitu, saudara. Sama dengan kehidupan kita dalam pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, misalnya di Habakuk 3 ayat 17-18. Umat Perjanjian Lama itu sudah memiliki prinsip-prinsip yang luar biasa seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow. Coba, walaupun aku dalam keadaan begini, di mata dunia itu bencana, musibah, malapetaka, kesialan. Tapi bagi hamba Tuhan ini, bagi anak Allah ini, itu bukan masalah. Yang penting Tuhan menjadi kebutuhan satu-satunya. Yang penting Tuhan menjadi bahagian hidupnya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, itu. Di dalam teks lain ditulis, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah.
selama-lamanya. Begitu Mazmur pasal 73. Nah, saudaraku sekalian, kalau orang tuh masih tersinggung, merasa tersisih, merasa dizolimi, itu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Itu pasti ada yang salah. Merasa tersinggung, merasa tersisihkan, merasa disingkirkan, merasa dizolimi. Oh, ada yang salah dalam hidupnya. Nah, tentu saya juga sudah mengalami hal ini, saudaraku. Sampai sekarang juga tentu masih berjuang untuk hal ini. Oh, tetapi yuk kita bersama-sama mengambil satu keputusan bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak merasa memiliki sesuatu. Memang segala sesuatu juga akan kita tinggalkan, ya saudaraku. Dan semua yang ada ini bukan milik kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuh, Tuhan kan kebutuhanku satu-satunya. Tuhan kepentinganku satu-satunya. Saudaraku sekalian, jika kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, kepentingan kita, saudara, kita tidak takut menghadapi apapun. Yang penting bagi kita, kita tidak kehilangan Tuhan Yesus. Tentu saja seperti yang tadi saya kemukakan, kita menjadi takut akan Allah, dan hidup kita makin bersih karena kita tidak berani berbuat dosa. Tuhan adalah kebahagiaan kita. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan kebahagiaan kita? Nah, ini yang tidak bisa diajarkan dengan kata kalimat dengan mudah. Tapi saudara harus menggumuli, ya, percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani 11 ayat yang ke-6, yakin bahwa Allah itu ada. Tetapi bukan hanya yakin Allah itu ada, tapi juga mengalami Allah yang ada tersebut, Allah yang eksis tersebut, mengalami. Dan kita bisa merasakannya, sukacita damai sejahtera dari Allah melalui pengalaman yang kita alami tersebut. Nah, banyak orang yang hanya mengerti secara kognitif atau dalam pikiran, tetapi tidak mengalami. Ya saudara, bisa nyanyi, kaulah segalanya bagiku Tuhan, kaulah hartaku, kemuliaanku, bisa. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengalami bagaimana Tuhan menjadi kebahagiaannya. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan padamu. Artinya, mengapa kamu letih lesu? Karena kau banyak keinginan, banyak obsesi. Ya, karena kamu memiliki cita-cita yang belum kesampaian, atau belum memiliki rumah pribadi misalnya. Nah, hal-hal seperti ini akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Hal seperti ini membuat kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita harus buang hal-hal seperti itu, saudaraku. Dan kita benar-benar mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan kita. Dan Tuhan akan tersanjung kalau kita menjadikan Dia benar-benar satu-satunya kebutuhan kita. Tuhan akan tersanjung. Ini yang namanya benar-benar memuliakan Allah. Artinya menganggap Tuhan itu mulia, menganggap Tuhan itu agung, menganggap Tuhan itu besar, dan memang demikian adanya. Oleh sebab itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengatakan kepada jiwa kita, sudah, jangan ingini apa-apa, ya. Ayo ingini Tuhan dan kerajaannya saja. Kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan mengarahkan diri kita sendiri ke arah yang benar, yang Tuhan kehendaki, di mana kita harus melangkah ke sana. Jangan sampai saudara terlambat ya menjadikan Tuhan itu sebagai kebahagiaan saudara. Kenapa? Kalau Anda terlambat, Anda tidak akan pernah mengalami sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak bisa mulai sekarang menikmati Tuhan, selamanya Anda akan kehilangan Tuhan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.